syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa. Syurut wujub shaum. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum wa hiya khamsatun. Syarat wajibnya puasa. Maksudnya apabila terpenuhi ini syarat, wajiblah dia berpuasa. Ada 5 itu. Ada 5 semuanya. Yang pertama al-Islam, fala yukhatabu bihil kafir fid dunya wa amal murtad fa yajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaihi. Islam. Maka yang dikhitab untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak terkena khitab di dunia. Tapi kalau di akhirat besok tetap dituntut. Kenapa kamu tidak puasa? Kan saya kafir. Ya berarti karena kafirnya kamu itu berarti kamu di neraka, kan begitu ya. Nah. Adapun orang murtad wajib. Tapi kalau dia puasa saat murtad tidak sah. Orang murtad itu wajib puasa, tapi di saat dia murtad dia berpuasa tidak sah. Dan wajib mengqadha idza raja'a ilal Islam. Kalau dia balik lagi jadi orang Islam, bertaubat lagi, wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. 10 tahun murtad, ya diqadha 10 tahun. Puasanya diqadha semua ya. Salatnya 10 tahun qadha juga. Kalau dia misalnya kaya di saat murtad kan harus zakat tiap tahunnya itu. 10 tahun berarti harus diganti zakat 10 tahun yang dia tidak keluarkan saat murtad. Kalau dia sudah jadwalnya berangkat haji tapi pas dia murtad tidak jadi berangkat. Habis itu pas dia balik lagi bertobat miskin, tetap dituntut wajib berangkat. Itu hukumannya bagi orang murtad ya. Berat ya. Orang murtad itu berat. Nah, masuk puasa juga sama demikian. Yang kedua taklif. Ay an yakuna balighan aqilan. Taklif ini adanya dia dalam keadaan balik dan berakal. Wa amma sabi, adapun anak kecil, fa yajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-shaum li 7 sinin. Untuk bayi maka usia 7 tahun walinya, bapaknya, ibunya, pamannya, kakeknya yang ngasuh dia misalnya wajib nyuruh dia untuk berpuasa. Sama dengan sholat. Wa yadribahu idza tarakau li 10 sinin. Kalau 10 tahun tidak puasa pukul. 10 tahun ada anak tidak puasa pukul ya. Pukul beneran. Jangan sekedar pukul beneran. Kalau ada anak 10 tahun tidak puasa. Nah beda lagi nanti kalau bapaknya mukul, rupanya bapaknya tidak puasa. Jadi habis mukul anaknya protes balik, loh bapak tidak puasa kok mukul-mukul saya. Ya diprotes balik ya. Jadi kalau kira-kira kita mau mukul anak ya jangan sampai tidak puasa. Kalaupun memang tidak puasa sembunyi, cuman kan sembunyi sama anak tapi kan Allah tetap saja melihat ya. Di depan anak kita tidak puasa, di kamar kita ngerokok. Ya kan anak tidak ngelihat tapi Allah kan melihat. Nah. Baik, makanya bagi orang yang uzur ini ya, ada wanita haid, memang kan tidak wajib puasa dan berdosa kalau puasa. Tapi walaupun demikian untuk menghormati bulan Ramadan, kalau makan jangan makan di luar itu jangan. Tetap masuk di kamar, makan di kamar. Karena kan orang tidak tahu dia haid atau tidak. Ya kalau dia pengumuman, oh saya hari ini haid saya tidak puasa. Pengumuman di kampung gitu ya. Oh maklum orang kampung, oh ya haid tidak apa-apa. Cuman kan orang tidak tahu ini dia haid atau enggak. Yang dilihat oleh orang-orang adalah oh ini tidak puasa, pakai kerudung tidak puasa. Nah, kan orang tidak berpikir dia haid atau tidak kan begitu. Nah maka walaupun dalam keadaan haid, kalaupun dia harus makan di kamar. Jadi jangan terang-terangan ya. Walaupun haid. Namanya haid kan memang sudah tidak wajib puasa, tapi wajib qadha ya, wajib qadha. Baik. Kemudian termasuk orang musafir juga. Orang musafir itu kan tidak wajib puasa dia. Di atas bis gitu ya, di atas bis. Namanya bulan Ramadan apalagi pakai kopiah haji misalnya, ngerokok begitu ya. Karena orang tidak tahu dia orang musafir, orang dari mana kan tidak tahu. Yang tahunya oh ini orang pakai kopiah haji ngerokok bulan Ramadan. Iya kalau dia mau tanya Pak Haji dari mana? Oh saya jauh dari Bali ini mau ke Surabaya. Oh musafir.
Itu pun kalau orang tahu, kalau dia ngerti hukumnya, oh itu Pak Haji tidak puasa, kan begitu jadi bahasanya. Jadi tetap yang sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan untuk menghormati bulan Ramadan. Maka kalau orang yang dia uzur saja dia harus sembunyi-sembunyi, apalagi yang sengaja. Jangan nanti sok-sok nantang begitu. Pas Ramadan rokok di jalan gitu ya. Itu kalau seandainya Allah murka, lalu tiba-tiba tidak ada mendung, tidak apa-apa, baru petir nyambar ya, gosong sak kepalanya semuanya ya. Pas lagi tidak puasa itu. Nah, jadi berbahaya. Baik, yang ketiga al-itaqah, mampu, ay al-qudrah alaihi. Mampu di sini ada mampu secara hissi. Hissi ini secara lahir ya. Mampu ya, kayak kita begini kan mampu. Nah, maka kalau orang tua sudah lanjut, maka dia dianggap tidak mampu. Tidak apa-apa tidak puasa. Orang sudah 80-90 tahun tidak kuat puasa. Memang syaratnya tidak wajib lagi, ya tidak apa-apa. Nah, terus bagaimana solusinya? Langsung nanti dia bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa, bayar fidyah. Atau termasuk orang yang sakit yang tidak diharap sembuh lagi sudah. Sakit tidak diharap sembuh. Sudah bertahun-tahun, dokter sudah vonis ini sakit kayaknya tidak sembuh-sembuh. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau seandainya sakit, dokter sudah vonis, oh ini kayaknya tidak sembuh, susah. Itu bisa jadi pertimbangan fikih. Tapi dokter yang jujur ya, dokter yang jujur yang benar. Itu bisa menjadi pertimbangan dalam hukum fikih. Oh ini boleh tidak puasa. Baik, itu termasuk secara hissi. Kemudian kalau secara syar'i, wa syar'an fala yajibu 'alal haid wa nufasa. Tidak mampu secara syariat itu dianggap ketika wanita haid nifas, itu kan darah keluar banyak itu. Maka dianggap dia beruzur. Dianggap dia tidak mampu itu. Karena wanita keluar darah kan lemes bawaannya. Sehingga Allah yang menciptakan kita manusia ini, yang menciptakan para wanita itu sudah lebih tahu daripada organ tubuhnya, di mana saat dia lemah, di mana saat dia kuat, Allah sudah lebih tahu. Maka Allah kasih syariat kalau haid tidak wajib puasa, bahkan berdosa ya kalau dia puasa. Kalau nifas tidak wajib puasa, Allah lebih tahu sudah. Dan laki-laki tidak usah iri ya, itu kan enak jadi perempuan dia tidak puasa gitu. Coba jadi dirubah dikasih jadi perempuan, kan bingung juga ya. Artinya ya sudah masing-masing ada ketentuannya, sudah ada ketentuan. Kemudian yang terakhir iqamah, fala yajibu 'ala musafir. Maka tidak wajib orang mukim ya, orang mukim itu syarat wajibnya. Maka kalau musafir tidak wajib, dengan catatan musafir pada minimal jarak tempuh yang dituju itu 82 kilo minimal. 82 kilo jarak jamak ya, jarak kita boleh menjamak sholat. Nah, itu pun ketentuannya an yusafira qabla tulu'il fajar. Dia harus sudah berangkat dari rumahnya sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar dia baru berangkat, maka tidak berlaku lagi hukum ini. Sekarang misalnya, sekarang ini anggap bulan Ramadan, besok saya mau pergi ke Jakarta. Dari sekarang sudah berniat, cuman jadwal penerbangan rupanya mundur, yang harusnya jam 6 pagi jadi jam 10 misalnya. Lalu kita berangkat dari rumah sudah jam 6 habis subuh. Berangkat untuk sampai di bandara ya sambil persiapan 1 jam sebelum kita masuk ke bandara. Nah, jadi berangkatnya sudah habis subuh. Nah, tidak berlaku lagi sudah uzurnya ini. Wajib puasa dia. Wajib puasa. Beda lagi berangkat pesawat jam 7 pagi. Berangkat dari sini jam 3 misalnya. Nah, itu boleh tidak puasa dia. Boleh dia tidak puasa. Jadi syaratnya boleh tidak puasa bagi orang musafir itu memulai start perjalanannya itu sebelum subuh. Kalau setelah subuh tidak boleh, tidak berlaku sebagai musafir. Nah, ketentuannya begitu ketentuannya seperti itu. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak bab puasa ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 bab kurang lebih, belum lagi masalah-masalah yang lainnya.